Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang sudah merayakan Idul Fitri. Saya sebagai manusia biasa mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata, perbuatan yang menyinggung, yang membuat dosa, mohon dimaafkan ya. Lebaran buat konten. Sebenarnya kemarin ada seorang nanya tentang KTP dia. KTP dia dipakai, KTP nenek dia dipakai untuk buat pinjaman pinjol. Terus dia nggak merasa terima uang, didatengin. Ada juga saudara saya dari Lampung Timur bilang dia pinjam duit 10 juta, sudah dibayar, terus karena merasa kurang pinjam lagi. Akhirnya pinjam beberapa orang. Bagaimana solusinya? Jadi yang pertama, masalah KTP tadi pinjol, nggak usah takut ibu, nggak usah takut kalau ditanyain. Saya tidak pernah pinjam, nenek saya tidak pernah pinjam. Jadi harus diklarifikasi. Kalau dia mengklaim bahwa uangnya sudah keluar dan sebagainya, tidak bisa orang itu ngotot atau orang itu ingin minta uangnya kembali. Nggak usah takut, kita hadapi saja. Kalau dia ada kekerasan malah kita laporin pidana. Kalau dia marah-marah ya biasalah marah-marah, biarkan dia punya hak untuk bicara. Pasal 38 KUH Perdata, warga negara Indonesia itu kalau nggak salah pasalnya, warga negara Indonesia punya hak bicara, warga negara Indonesia punya hak berbohong juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau cuma marah-marah, ngomong-ngomong, cuekin aja. Ngomong-ngomong mau dia marah-marah, cuekin aja. Tapi kalau dia sudah tindak pidana, nempeleng atau ngerusak-ngerusak barang atau semaunya, itu kita bisa laporin ke kepolisian. Saya yakin polisi juga akan membela ibu. Ya, jadi ibu yang tadi KTP-nya dipinjam untuk pinjol dan sebagainya, ibu nggak usah takut. Di sini garis merahnya bahwa pidana tidak bisa diwakilkan. Orang yang berbuat jahat tidak bisa diwakilkan. Jadi tidak usah takut bu ya, tidak usah takut, hadapi saja. Hadapi saja, sampaikan saya tidak pernah pinjam. Itu KTP kamu main-main ambil-ambil aja. Kalau dia sampai publikasi, dia di Facebook atau di Instagram dan sebagainya, ibu bisa buat laporan balik. Ibu bisa buat laporan di Undang-Undang ITE ya, tidak bisa orang menggunakan identitas orangnya tanpa izin orangnya, pidana itu. Yang kedua, saudara saya di Lampung Timur, dia pinjam uang 10 juta, terus sudah bayar, karena kurang dia pinjam lagi, sampai dia ketemu sampai 3-4 orang untuk pinjam. Kepada saudaraku Lampung Timur, ndak usah takut dengan masalah-masalah begitu, hadapi saja. Kalau dia ngancam keluarga, sampaikan ke keluarga, sampaikan ke kedua orang tua, ke teman-teman dan sebagainya. Ini masalah saya, bukan masalah keluarga. Saya akan selesaikan. Di sini saya sampaikan tadi sama pidana tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa dia ngancam-ngancam keluarga, dia tidak bisa ngancam-ngancam saudara dan sebagainya. Hadapi. Sampaikan kalau ada orang yang membunga-bungakan uang. Intinya sih hutang dibayar, tapi hutangnya hutang seperti apa? Hutang yang sesuai, hutang sejumlah dia pinjam. Kalau dia pinjam 10 juta ya bayar 10 juta. Kecuali di bank ya. Kalau di bank itu sudah jelas, dan bank juga bunganya tidak gila-gilaan. Koperasi bisa, tapi koperasi seperti apa? Koperasi yang sudah terdaftar di OJK dan lain-lain, ada izinnya dan sebagainya dan lain. Dan koperasi juga tidak bisa minjemin bunga semaunya. Tidak bisa minjemin seenak udahnya, pinjam 10 juta sebulan lebih 2 juta 3 juta, itu tidak bisa, itu tidak benar. Itu koperasi tidak benar. Itu koperasi kita laporkan ke OJK, dia kena. Kita sampaikan, apalagi zaman udah canggih, bisa online, bisa kita laporin dengan online bahwa koperasi ini nama ini koperasi, laporin di dalam online itu bisa, kita langsung bisa laporin, data-datanya jelas. Jadi nggak usah takut, tidak bisa kejahatan diwakilkan, hadapi. Yang penting kita bayar, hutang tetap harus dibayar. Hutangnya seperti apa? Hutang yang Bapak gunakan, yang Bapak terima. Kalau Bapak pinjam 10 juta ya bayar 10 juta. Sekali lagi, jangan takut menghadapi orang-orang seperti itu.
Di Kecamatan Trimurjo saya sudah buat Satgas Anti Rentenir. Saya berharap di desa-desa lain selain di Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung manapun buat Satgas Anti Rentenir. Di dalam Satgas itu kumpulkan beberapa orang, hadapi rame-rame. Berapa orang sih jumlah orang koperasi itu? Paling 10-20 orang. Nah, kita punya Satgas 100 orang. Datengin aja, tapi jangan ada kekerasan. Ajak diskusi. Salahnya di mana? Alhamdulillah, Kecamatan Trimurjo apabila ada rentenir bisa telepon saya. Satgas yang saya buat insya Allah siap menghadapi, siap turun untuk membela orang-orang yang dijolimi, orang-orang yang ditakutin oleh rentenir-rentenir. Di Kecamatan Trimurjo banyak sekali dulu, alhamdulillah sudah mulai berkurang. Kali lagi, kalau ada yang macam-macam, ada yang mau berbuat, telepon saya bisa. Di sini saya sampaikan lagi nomor telepon saya 08211 0934 469. Yang seperti itu menurut ajaran agama manapun, ya Mang, menurut ajaran agama manapun pasti salah, tidak diperbolehkan, berdosa. Menurut hukum pidana perdata jelas. Biasanya teman-teman yang minjam uang ditakuti dengan ini kan sudah ada kesepakatan, ini kan sudah ada perjanjian. Kesepakatan perjanjian apabila nabrak hukum itu bisa dibatalkan. Itu sudah bisa dibatalkan. Kalau kesepakatan perjanjian tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada atau nabrak hukum bisa dibatalkan. Itu nggak berlaku, bisa dibuat nggak berlaku. Sampaikan aja ke rentenir, kita bilang rentenir atau yang membungakan uang itu, Pak, kalau Bapak nggak suka, nggak terima, Bapak laporin aja saya. Nah ya, nggak usah takut, sekali lagi jangan takut, biarin dia suruh buat laporan. Apabila dia buat laporan, telepon saya lagi, saya siap dampingin. Saya siap didampingi kalau masih di Lampung ya. Kalau di luar Lampung mungkin saya bisa ngutus orang, teman saya, rekan saya. Kebetulan saya punya kantor hukum di Jakarta ada, di Tangerang ada, di Lampung juga ada. Saya akan telepon teman-teman pengacara, sahabat-sahabat saya yang siap membela. Pro bono, jangan takut. Pro bono itu tidak dibayar, siap. Kami siap membantu orang-orang yang dijolimin. Nggak usah takut. Datang ke rumah saya lebih bagus, cerita sama saya. Kalau nggak bisa datang sama saya, telepon. Kalau telepon nggak bisa, WA atau SMS. Siapapun yang WA, siapapun yang SMS, insya Allah saya balas. Tapi kalau telepon kadang nggak dibalas, kadang nggak diangkat. Kadang ikat, kenapa? Mungkin saya lagi bawa mobil, atau mungkin saya lagi ada tamu dan lain-lain. Tapi kalau WA, SMS, insya Allah saya balas. Karena menjawab WA atau SMS itu banyak waktunya. Terkadang mau tidur saya bacain satu-satu, saya balas. Ya mohon maaf agak malam terkadang, tapi nggak apa-apa, pasti saya balas. Kalau datang ke rumah, janji nama saya, kalau saya ada di Lampung, insya Allah saya temuin. Saya tidak pernah menolak orang untuk bertanya, tidak pernah menolak orang untuk menerima tamu. Pasti saya terima tamu. Mau jam berapa aja, kalau saya di Lampung siap saya terima. Ya, sekali lagi untuk saudara-saudaraku tadi yang nanya yang pertama, yang kedua, masalah KTP-nya dipakai, jangan takut. Nah, di sini saya sampaikan, jangan sembarangan, jangan semaunya minjamin KTP, fotokopi KTP. Kita nggak tahu, kita khawatir, ya kan, perlulah rasa curiga ada. Jangan dijanji-janjiin, apalagi ini mau ada pileg legislatif. Ada yang menjanjikan nanti KTP kamu saya gunakan untuk ini. Nanti KTP kamu, kalau kamu sudah menyerahkan KTP, nanti kamu saya bantu begini-begini. Jangan percaya begitu saja. Ya, di sini sampaikan jangan percaya begitu saja. Bolehlah kita beranggapan positif, beranggapan negatif juga boleh. Karena kita menjaga daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sekali lagi, untuk teman-teman yang ada masalah dengan rentenir, nggak usah takut. Dia mau backing siapa, mau di belakang dia siapa, nggak usah takut. Saya selalu bilang, saya selalu sampaikan, walaupun langit runtuh, kebenaran keadilan harus ditegakkan. Tony Sastrajaya nama saya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, fraksi Demokrat AHY Presiden. Jadi jangan takut, kami dari Demokrat akan turun bersama rakyat. Demokrat besar bersama rakyat. Sekali lagi jangan takut, masalah-masalah itu, masalah hukum apapun ya,
mau pidana, mau perdata, apapun, telepon saya, WA saya, insya Allah saya balas kalau WA, SMS. Tapi kalau telepon, insya Allah kalau nggak ada kegiatan pasti saya angkat. Semoga edukasi saya, semoga yang saya sampaikan mengerti. Apabila belum mengerti, kurang jelas, datang ke saya, tanya sama saya, apapun sampai selesai. Pokoknya selesai, insya Allah harus selesai. Masalah hukum saya siap bantu. Ya, itu aja dari saya. Salam hormat, salam bahagia. Semoga kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, selalu dapat bermanfaat, berkarya untuk masyarakat banyak. Lampung Tengah, Tony Sastrajaya, SHMH, CIL, CLA, CPM. Banyak ya. Itu aja, anggota Demokrat Lampung Tengah, fraksi Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.